Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai simulasi belajarnya Pak, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Hanun, saya dari kelas 3F. Di sini saya membawakan materi yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kelas 3 SD, tema 1, subtema 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ibu kelas 3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan. Apakah kalian sudah tahu apa itu tumbuhan? Ya, tumbuhan adalah tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakannya. Jadi, tema kita pada hari ini yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, anak-anak, di sini ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami dan ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Di mana perkembangbiakan secara alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu juga dapat dengan umbi atau spora. Nah, contoh tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Nah, selanjutnya itu perkembangbiakan secara buatan, di mana perkembangbiakan secara buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Dan salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan buatan manusia adalah pencangkokan. Nah, perkembangbiakan secara alami, di mana perkembangbiakan secara alami yaitu tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah tersebut terdapat biji. Di mana biji ini berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru itu tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Di mana gambar ini adalah bagian-bagian biji. Di mana biji yang baru ditanam setelah itu akan menumbuhkan sebuah tunas dan menjadi sebuah pohon atau tanaman. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pohon pisang. Nah, tunas pisang tumbuh dari bata yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di dekat induknya. Nah, selain tunas pisang, ada juga contoh yang lain, yaitu seperti pohon bambu, di mana pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Di sini ada beberapa umbi. Yang pertama ada yang namanya umbi batang, yang kedua umbi lapis, dan yang ketiga umbi akar. Nah, dari masing-masing umbi tersebut ada masing-masing contohnya. Yang pertama itu kentang dan umbi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Yang kedua itu bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Dan yang terakhir yaitu wortel dan singkong, di mana wortel dan singkong ini berkembang biak dengan umbi akar. Selanjutnya itu perkembangbiakan dengan spora. Perkembangbiakan dengan spora. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora, di mana spora ini adalah satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora antara lain seperti paku atau yang biasa kita kenal yaitu pakis, jamur, ganggang, dan suplir. Spora ini terdapat pada daun tumbuhan bagian belakang, di mana bentuknya itu seperti serbuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut dengan sporangium. Nah, selanjutnya atau materi terakhir yang akan Ibu jelaskan yaitu tentang perkembangbiakan secara buatan. Nah, perkembangbiakan secara buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, di mana salah satu contohnya yaitu mencangkok. Mencangkok tanaman adalah cara yang paling murah dan mudah untuk mengembangbiakkan tanaman.
Namun di sini ada keuntungan dan kekurangan dalam mencangkok tanaman tersebut. Di mana keuntungannya yaitu dengan mencangkok tanaman, tumbuhan akan tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Sedangkan kekurangan tanah dengan mencangkok tanaman tersebut yaitu hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya akan lebih kuat dan akar tanaman hasil mencangkok akan lebih rapuh. Nah, anak-anak, itu sedikit penjelasan dari Ibu tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi itu bisa menambah pengetahuan dan wawasan untuk anak-anak. Sekian dari Ibu, akan tetapi sebelum Ibu menutup pertemuan kita pada hari ini, mari kita tutup dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak sekian itu saja dari penjelasan atau presentasi simulasi saya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan karena itu milik saya sendiri dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.